Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1256. Di gudang, pria yang membelakangi Stephen Lin berbalik perlahan. Pria ini ternyata adalah Wang Yui, Direktur Lin. Wang Yui mengangguk ke arah Stephen Lin dengan wajah serius. Apakah semua orang siap? Stephen Lin bertanya. Yah, semuanya sudah disiapkan. Orang-orang ini sudah siap ketika Anda meninggalkan Departemen Hubungan Masyarakat. Saat ini, orang-orang ini bekerja di departemen bawahan Sun Haiseng dan Jiang Zifeng, kata Wang Yui. Mulai sekarang, biarkan mereka memainkan peran mereka dan biarkan mereka mengawasi Sun Haiseng dan Jiang Zifeng. Jika kedua orang ini menghubungi Zhou Wutong secara pribadi, atau jika ada masalah, tolong beritahu saya sesegera mungkin. Lin, kata Ziming. Aku tahu. Wang Yui mengangguk. Tidak cocok bagiku untuk tinggal di sini terlalu lama. Ayo pergi dulu, kamu. Hati-hati. Stephen Lin menepuk pundak Wang Yui. Ya. Wang Yui menjawab dengan sederhana dan jelas. Stephen Lin berbalik dan meninggalkan gudang, lalu berjalan langsung keluar dari markas klan naga. Stephen Lin tidak pulang, tetapi pergi ke gedung markas grup Lin di ibu kota Kekaisaran. Gedung markas ini dirobohkan oleh Stephen Lin beberapa bulan yang lalu. Gedung ini terletak di tengah distrik bisnis ibu kota Kekaisaran dan menelan biaya puluhan miliar Stephen Lin. Beberapa industri besar keluarga Lin di ibu kota Kekaisaran telah mendirikan kantor di gedung ini. Stephen Lin dapat mengadakan pertemuan di sini, mengeluarkan pesanan, dan meneruskan pesanannya ke berbagai perusahaan melalui berbagai kantor dengan segera. Stephen Lin di ibu kota Kekaisaran dan Stephen Lin di kota Haixia memiliki dua ritme yang sangat berbeda. Di kota Haixia, Stephen Lin memiliki hal-hal yang relatif sedikit dan hanya perlu ditangani melalui telepon, sehingga dia selalu dapat tinggal di Yaojing dan Lin Ankang di sisinya, tetapi tidak di ibu kota Kekaisaran, yang merupakan markas besar keluarga Lin. Mau atau tidak, dia harus memiliki waktu setiap hari untuk menangani sendiri masalah-masalah yang relevan dari keluarga Lin. Ini adalah kehidupan sehari-hari sebagai kepala keluarga Lin. Di gedung markas, Stephen Lin mendengarkan laporan dari beberapa perwakilan perusahaan. Dengan bantuan papan nama berhuruf emas Stephen Lin, perkembangan industri grup Lin umumnya baik. Stephen Lin mempekerjakan sejumlah besar anggota klan Lin. Setelah memperoleh kemampuan ini, Stephen Lin mengatur orang-orang ini ke perusahaannya. Stephen Lin bukanlah nepotisme, hanya saja keluarga-keluarga ini baru saja kembali patuh. Metode ini dapat menghibur hati orang-orang secara maksimal, dan juga dapat secara efektif mengubah kekuatan keluarga Lin ini untuk mereka gunakan sendiri. Oleh karena itu, sekarang klan Lin telah tersebar di berbagai industrinya. Namun, meskipun demikian, hanya sedikit orang yang benar-benar dapat menjadi pengambil keputusan. Sejauh ini, Lin Kairong adalah satu-satunya di antara anggota keluarga Lin lainnya yang menyerahkan diri kepadanya untuk menjadi pengambil keputusan. Cairong, bagaimana kabarmu dan pacarmu? Stephen Lin memandang Lin Cairong di depannya, dan tiba-tiba teringat apa yang dia katakan kepada Lin Cairong ketika dia berada di kota Sinpo, dan mau tidak mau bertanya. Ini tidak buruk. Lin Cairong melapor ke Stephen Lin, tetapi Stephen Lin tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu, dan sedikit lengah. Bukankah kamu mengatakan ingin bertemu terakhir kali? Aku tidak mendengar kamu menyebutkannya nanti, kata Stephen Lin. Patriark, kamu memiliki banyak hal yang harus dilakukan akhir-akhir ini, jadi aku tidak akan menyusahkanmu dengan masalah sepele ini. Lin Kairong berkata dengan ragu. Beberapa hari yang lalu, ada banyak hal, tetapi sekarang jauh lebih baik. Bagaimana? Lebih baik terkena matahari daripada memilih hari. Anda dapat memberi saya nomor teleponnya sebentar, dan saya akan membantumu berbicara dengannya, kata Stephen Lin. Benarkah?
Lin Kairong memandang Stephen Lin dengan bingung. Tadi malam ayahmu pergi ke tempatku untuk berbicara tentang anggur bulan purnama, dan dia memintaku untuk membantunya, kata Stephen Lin. Ada apa? Lin Kairong bertanya. Cepat temukan keluarga yang baik untukmu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ini, patriark, jangan dengarkan dia adalah cara berpikir tradisional lama. Lin Kairong berkata dengan tergesa-gesa. Ini benar-benar saatnya bagi Anda untuk menemukan keluarga yang baik. Ini sangat penting untuk perkembangan masa depan Anda dan perusahaan, kata Stephen Lin. Lin Kairong sedikit terkejut, dan tidak mengerti mengapa menemukan suami sendiri sangat penting untuk masa depan dan perusahaan. Kamu sekarang status tertinggi di antara mereka yang menjadi milikku, dan kamu juga tujuan yang dikejar oleh semua orang, jadi jika memungkinkan di masa depan, kamu harus terus mendaki. Di pejabat, apakah kamu memiliki keluarga juga merupakan penilaian organisasi? Kondisi kader, tahukah Anda mengapa? Stephen Lin bertanya. Mengapa? Lin Kairong bertanya. Dengan sebuah keluarga, seorang talenta akan benar-benar peduli, dan mentalitasnya akan benar-benar matang, seperti perbedaan antara orang yang bertelanjang kaki dan orang yang memakai sepatu, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Lin Kairong sepertinya mengerti. Jika kamu ingin terus naik, menikah tidak bisa dihindari, dan pasangan nikahmu juga harus lulus ujian keluarga. Aku tidak bisa membiarkanmu menikah dengan seseorang yang akan menyakitimu, karena begitu dia menyakitimu, itu adalah untuk mengatakan, itu merugikan seluruh keluarga, kata Stephen Lin. Lin Kairong tidak menyangka Stephen Lin ingin melihat pacarnya karena pemikiran seperti itu. Setelah hening sejenak, dia berkata, kalau begitu, maka aku akan memberimu nomor teleponnya. Ya, Stephen Lin mengangguk, berkata, jangan khawatir, aku tidak akan memakannya, hanya untuk melihat orang seperti apa dia. Petik 2. Kamu tidak akan menemukan trik yang memberimu berapa banyak uang untuk meninggalkan putriku untuk mengujinya, bukan? Lin Kairong bertanya dengan ekspresi aneh. Apakah aku orang yang vulgar di matamu? Stephen Lin bertanya balik. Itu tidak benar, kalau begitu, maka kamu dapat menemukan waktu untuk melihatnya. Bagaimanapun juga, aku tidak peduli dengan masalah ini. Lin Kairong menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat itu, aku akan mengatakan bahwa aku adalah saudaramu, kata Stephen Lin. Oke, ayo pergi, kata Lin Kairong dengan ekspresi aneh. Siang, setelah Stephen Lin sedikit berdandan, dia menelepon nomor telepon yang diberikan oleh Lin Kairong. Telepon berdering beberapa saat sebelum diangkat, dan suara laki-laki magnetis datang dari ujung telepon. Halo, siapa itu? Halo, apakah ini Wu Mingkai? Stephen Lin bertanya. Ini aku, kan? Pria di ujung telepon itu bertanya dengan curiga. Saya kakak laki-laki Kairong, dan nama saya Chai Hua, kata Stephen Lin. Ujung telepon yang lain tampak dikejutkan oleh pengenalan diri Stephen Lin, dan ada beberapa suara, seolah-olah ada sesuatu yang terjatuh. Beberapa detik kemudian, suara Wu Mingkai terdengar dari ujung telepon. Lalu apa? Saudara Kairong, halo, kata Wu Mingkai. Terdengar pria bernama Wu Mingkai ini sedikit gugup. Apakah Anda bebas di siang hari? Saya ingin mengundang Anda untuk makan dan mengobrol, kata Stephen Lin. Siang, tidak apa-apa di siang hari, bagaimana dengan ini, kamu dapat menemukan tempat dan aku akan menemukanmu, kata Wu Mingkai. Baiklah, ayo pergi ke Sushi Xiao Chuan di sisi Jalan Wangfu. Aku suka sushi, kata Stephen Lin. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi sekarang, kata Wu Mingkai. Saya akan tiba sekitar 20 menit. Jika Anda datang lebih awal dari saya, beritahu pelayan bahwa Tuan Lin telah memesan kursi, kata Stephen Lin. Oke. Setelah menutup telepon, Stephen Lin berjalan menuju pintu dengan kruk di kepala naga. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, Stephen Lin berhenti. Dia mengambil kruk terdepan dan melihatnya,
lalu meletakkan kruk di brankas di sebelahnya. Tanpa tulang komandan, dia bahkan tidak bisa menyembunyikan kruk di tubuhnya sekarang. Dia bisa menyembunyikan kruk di tubuhnya tanpa bekas sebelumnya, terutama karena kruk memiliki fungsi menyusut yang dapat dikurangi menjadi 10. Satu ukuran, sehingga bisa disembunyikan dengan mudah di badan. Untuk mengaktifkan fungsi seperti itu, Anda harus menggunakan tulang komandan. Karena tulang komandan sudah tidak ada, fungsi seperti itu tidak dapat diaktifkan. Kemudian tongkat pembunuh naga ini agak menarik perhatian ketika dibawa keluar sekarang. Lagi pula, dia adalah kakak laki-laki Lin Kairong, agak tidak masuk akal untuk pergi makan malam dengan orang-orang dengan tongkat pada usia ini. Setelah menyingkirkan staf pembunuh naga, Stephen Lin meninggalkan perusahaan dengan enteng. 20 menit kemudian, Stephen Lin mengendarai Honda CR-V biasa dan parkir di depan sebuah toko kelontong Jepang. Stephen Lin keluar dari mobil, tetapi dia tidak langsung masuk ke toko kelontong Jepang, melainkan berjalan ke belakang mobil dan sampai pada posisi 100 meter di belakang mobil. Ada sebuah Lexus Silver terparkir di sini. Stephen Lin menepuk jendela mobil. Jendela mobil diturunkan perlahan, memperlihatkan wajah malu Lin Kairong di dalamnya. Melacak kepala keluarga tanpa izin dianggap pengkhianatan dalam aturan keluarga, tahukah kamu? Stephen Lin meletakkan tangannya di ambang jendela mobil dan berkata dengan tatapan main-main ke arah Lin Kairong. Aku sedikit khawatir, kata Lin Kairong. Apa yang kamu khawatirkan? Apakah kamu khawatir pacarmu tidak akan lulus ujian? Tanya Stephen Lin. Tidak, itu hanya kekhawatiran murni, kata Lin Kairong. Oke, kamu belum makan, kan? Mari kita makan bersama, kata Stephen Lin. Apakah itu mungkin? Lin Kairong bertanya. Tidak masalah apakah kamu ada di sana atau tidak, keluarlah dari mobil, kata Stephen Lin. Lin Kairong dengan cepat membuka pintu dan keluar dari mobil, lalu berjalan ke toko kelontong Jepang bersama Stephen Lin. Stephen Lin telah memesan kursi di dekat jendela, dan dia serta Lin Kairong duduk di sisi yang sama. Perusahaannya jauh dari sini, mungkin butuh setengah jam, kata Lin Kairong. Kamu sudah belajar bagaimana berbicara untuk pria bahkan sebelum kamu melewati pintu. Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Apakah aku tidak khawatir kamu mengatakan dia terlambat? Lin Kairong menjelaskan. Kami tidak punya janji. Jadi tidak masalah apakah kami terlambat atau tidak, kata Stephen Lin. Oh, anggap saja aku tidak mengatakan itu. Lin Kairong mengangkat bahu. Saat itu, seorang pria berjas dan sepatu kulit muncul di pintu. Pria itu masuk ke toko dan melihat sekeliling. Setelah melihat Lin Kairong, dia berjalan cepat ke Lin Kairong dan Stephen Lin. Mingkai. Lin Kairong melihat pihak lain dan memanggil. Pria itu mengangguk, lalu menatap Stephen Lin dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, halo, saya Wu Mingkai. Petik 2. Duduklah, kata Stephen Lin datar. Baik, kata Wu Mingkai, dan duduk di seberang Stephen Lin. Bab 1257. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin pergi menemui pacar seorang wanita dalam keluarga sebagai orang tua. Sejujurnya, Stephen Lin juga sedikit gugup. Meskipun dia sudah terbiasa melihat adegan besar, ini adalah pertama kalinya terjadi. Namun, jelas bahwa Wu Mingkai lebih gugup daripada Stephen Lin. Dia duduk di seberang Stephen Lin, meletakkan tangannya di pangkuannya, dan berusaha keras untuk tersenyum, karena terlalu banyak kekuatan, senyumnya sedikit kaku. Saya sudah makan di restoran ini beberapa kali, dan rasanya tidak enak. Saya akan mengatur hidangan untuk makan siang, tidak apa-apa. Tanya Stephen Lin. Tidak masalah, tidak masalah. Wu Mingkai mengangguk berulang kali. Stephen Lin tersenyum, dan memanggil pelayan untuk memesan beberapa hidangan. Kemudian, Stephen Lin memandang Wu Mingkai dan berkata, makan siang saja, jangan terlalu gugup. Tidak gugup, tidak gugup. Wu Mingkai menyeka. Menghadapi Said Han dari atas. Kapan kamu dan Kairong bertemu?
Stephen Lin bertanya. Ini tanggal 11 Maret tahun ini, dan sekarang sudah lebih dari setengah tahun, kata Wu Mingkai. Kamu ingat dengan sangat jelas. Lin Kairong bertanya dengan heran. Ya, hari itu adalah hari terbaik dalam hidupku, jadi aku mengingatnya dengan sangat jelas, kata Wu Mingkai dengan serius. Wajah Lin Kairong penuh emosi. Bagaimana kamu bisa saling mengenal? Kamu bukan anggota perusahaan yang sama, tanya Stephen Lin. Kami bertemu sambil menunggu bus, kata Wu Mingkai. Menunggu bus. Stephen Lin melirik Lin Kairong dengan heran. Lin Kairong punya mobil, jadi kenapa harus menunggu bus? Hari itu, pada jam sibuk lalu lintas, mobil saya mogok lagi. Setelah bekerja lembur, saya tidak bisa mendapatkan taksi, jadi saya berpikir untuk naik bus. Ketika saya sedang menunggu di pinggir jalan, tindakan yang tidak etis. Mobil melaju dengan cepat, memercikkan banyak air. Mingkai bereaksi dengan cepat dan memblokir air untuk saya, tetapi dia terciprat ke seluruh tubuhnya. Lin Kairong berbicara tentang proses kenalan mereka secara mendetail. Kamu tahu bagaimana melindungi perempuan, kata Stephen Lin. Aku baru saja mengalami refleks terkondisi, dan aku tidak memikirkan apapun saat itu, Wu Mingkai menggaruk kepalanya dan berkata. Ini juga membuktikan bahwa kamu ditakdirkan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ya, kami menambahkan WeChat hari itu, dan kemudian mengobrol perlahan, dan menemukan bahwa banyak hal yang kami sukai adalah sama, dan secara bertahap kami memiliki topik yang sama, dan kami secara bertahap tertarik satu sama lain. Wu Mingkai dengan penuh kasih dia memandang Lin Kairong dan berkata, Mingkai, aku dari sini, jadi aku tahu bahwa dalam suatu hubungan, banyak masalah akan diremehkan. Oleh karena itu, sebagai saudara laki-laki Kairong, aku masih harus menanyakan beberapa hal kepadamu. Aku harap kamu tidak keberatan. Lin kata Ziming. Saya tidak keberatan, saya tidak keberatan. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda ketahui, tanyakan saja. Saya tidak punya rahasia, Wu Mingkai tersenyum jujur. Di mana kamu bekerja? Berapa gajimu? Apakah kamu punya garasi? Jika ya, apakah itu pembayaran penuh atau pinjaman? Apakah kamu punya saudara laki-laki dan perempuan di rumah? Stephen Lin membuka mulutnya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Saudaraku, bagaimana kamu bisa mengajukan pertanyaan seperti itu? Lin Kairong berkata dengan marah sambil meraih tangan Stephen Lin. Apa yang salah dengan saya menanyakan ini? Apakah ada masalah? Mingkai, apakah menurut Anda ada masalah? Tanya Stephen Lin. Tidak masalah, tidak masalah. Wu Mingkai menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu berkata, saya bekerja di perusahaan desain sekarang. Saya seorang desainer. Saya terutama merancang beberapa merek dagang dan sejenisnya. Gaji saya adalah tidak terlalu stabil. Gaji pokok 1 bulan. 8.000, jika ada proyek, saya bisa mendapatkan sekitar 15.000 sampai 20.000 sebulan. Saya sekarang berbagi rumah dengan teman-teman saya, karena dapat mengurangi biaya perumahan saya. Saya tidak punya mobil, dan saya mengandalkan kereta bawah tanah untuk bepergian. Bas, saya telah menabung cukup uang muka untuk rumah setelah bekerja selama bertahun-tahun. Saya benar-benar membuat janji dengan Cairong untuk melihat real estate minggu ini. Sebagai selama ada sesuatu yang disukai Cairong, saya bisa menyelesaikannya. Saya adalah anak tunggal di keluarga saya, dan orang tua saya adalah karyawan perusahaan biasa. Gajinya benar-benar tidak tinggi, kata Stephen Lin dengan cemberut. Aku akan bekerja keras, kata Wu Mingkai dengan serius. Mendengar kata-kata Wu Mingkai, Stephen Lin sedikit terkejut. Anak muda biasa diberitahu bahwa gajinya tidak tinggi, jadi mereka tetap harus menyombongkannya, seperti bos menganggap saya tinggi, dan saya akan segera dipromosikan, tetapi Wu Mingkai tidak mengatakan apa-apa, hanya mengatakan bahwa dia akan bekerja keras. Dari sini terlihat bahwa Wu Mingkai adalah orang yang relatif rendah hati.
Inilah yang lebih dihargai Stephen Lin baginya, tidak masuk akal bagi Wu Mingkai untuk menjadi lebih kaya, karena tidak mungkin lebih kaya darinya, dan yang terpenting adalah esensi seseorang. Jika kepraktisan Wu Mingkai ini tidak palsu, maka dia benar-benar orang yang baik. Saudaraku, Mingkai dan aku bisa bekerja sama di rumah dan mobil. Lin Kairong tampaknya takut Stephen Lin akan memandang rendah Wu Mingkai, jadi dia membantu Wu Mingkai dengan sepatah kata pun. Mingkai, saya bukan orang yang sombong, tetapi Anda harus tahu bahwa Kairong dari keluarga kami sangat cantik dan memiliki pekerjaan yang bagus. Ada banyak orang yang mengejarnya, dan beberapa dari mereka telah mencapai kesuksesan. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak dapat bekerja sama oke, tetapi jika Anda tidak dapat dibelenggu oleh 3 tael perak, maka hidup mungkin lebih menarik, bukan begitu? Kata Stephen Lin. Kamu benar. Kami tidak punya alasan untuk meminta seorang wanita berkelahi dengan seorang pria ketika dia tidak punya apa-apa, jadi aku akan memberikan semua yang aku bisa kepada Cairong, sehingga dia bisa menjalani hidupnya sepenuhnya. Hidup yang kamu inginkan. Wu Mingkai berkata dengan serius. Saya pikir ketika dua orang bersama, kita harus berjuang bersama dan saling membantu. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan kebahagiaan terbesar ketika kita akhirnya mencapai tujuan kita, kata Lin Kairong. Baiklah, Cairong, aku tahu bahwa wanita tidak diperbolehkan untuk kuliah, tetapi kamu tidak bisa mengangkat siku seperti ini. Kamu belum menikah dengannya, dan kamu telah membantunya berbicara di mana-mana, jadi apa yang harus saya lakukan? Mempersulit dia. Stephen Lin berkata dengan marah. Untuk mempersulit, Wu Mingkai terkejut sesaat. Jangan pedulikan aku hanya menanyakan pertanyaan itu hanya untuk mempersulitmu dan melihat penampilan seperti apa yang bisa kamu lakukan, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa. Wu Mingkai menggaruk kepalanya dan berkata dengan senyum naif, sebenarnya, kamu tidak dipanggil untuk mempersulit. Orang tua yang normal harus menanyakan pertanyaan itu, dan sejujurnya, penghasilanku benar-benar tidak tinggi. Kemarahanmu. Bagus, kamu tidak marah ketika kamu tahu kamu telah dipersulit. Stephen Lin bertanya. Kurasa tidak ada yang perlu dimarahi. Kamu tidak menghina kepribadianku, kamu hanya mengajukan beberapa pertanyaan rumit, kata Wu Mingkai. Cairong, pacarmu cukup bagus. Stephen Lin mengangguk puas, mengingat penampilan Wu Mingkai hari ini. Dia menganggapnya bagus. Selanjutnya, Anda hanya perlu memeriksa latar belakang Wu Mingkai ini dengan hati-hati, dan memastikan bahwa latar belakang orang ini baik-baik saja, barulah Anda dapat membicarakan masalah pernikahan dengannya. Pada saat ini, suara sepatu hak tinggi tiba-tiba terdengar dari belakang Stephen Lin. Ekspresi Wu Mingkai sedikit berubah, lalu dia berdiri dengan canggung. Bu, kenapa kamu di sini? Wu Mingkai bertanya dengan ekspresi bingung. Mama, Stephen Lin dan Lin Kairong melihat ke belakang. Di belakang mereka berdiri seorang wanita paruh baya. Wanita paruh baya ini mengenakan gaun berwarna merah, dilihat dari usianya, sosoknya terbilang terawat dengan ketidakrataan. Sebuah tas berwarna hijau muda dipelintir di tangan wanita tersebut. Logo di tas tersebut memberitahu orang-orang bahwa tas tersebut adalah milik Channel. Aku mendengar orang mengatakan bahwa kamu makan malam dengan teman-teman di sini, jadi datang dan lihatlah. Wanita paruh baya itu berkata dengan ringan, berjalan ke sisi Wu Mingkai, lalu menarik kursi dan duduk sendiri, dan meletakkan tas Channel di atas meja. Cairong, saudaraku, ini ibuku. Wu Mingkai memperkenalkan Stephen Lin kepada Lin Cairong. Halo, Bibi. Lin Kairong menyapa dengan hormat. Halo, kata Stephen Lin. Mingkai, kenapa kamu tidak memperkenalkan temanmu kepada ibu? Wanita paruh baya itu memandang Lin Kairong dan bertanya. Ini Lin Cairong, dan ini saudara laki-laki Cairong, Caihua, Wu Mingkai memperkenalkan. Jadi kamu Lin Cairong. Wanita paruh baya itu tampak sedikit terkejut, dan memandang Lin Cairong dari atas ke bawah. Ini aku, Bibi. Lin Kairong mengangguk.
Aku mendengar dari keluarga kita, Mingkai, bahwa kamu berteman dengannya, kan? Tanya wanita paruh baya itu. Ya, kata Lin Kairong. Kelihatannya bagus, berperilaku baik. Wanita paruh baya itu mengangguk, seolah mengungkapkan penegasannya kepada Lin Kairong. Lin Kairong tersenyum sedikit malu. Namun, jika kamu ingin masuk ke keluarga Wu kami, kamu tidak harus tampan, kata wanita paruh baya itu. Mendengar ini, Stephen Lin tertegun. Berbicara secara logis, bukankah seharusnya dia yang mengatakan ini? Bu, apa yang kamu bicarakan? Wu Mingkai berkata dengan bersemangat. Ibu terkejut bahwa kamu diminta untuk pergi kencan buta dengan putri Paman Wang beberapa kali, tetapi kamu tidak bisa memukulinya sampai mati. Ternyata karena dia, kata wanita paruh baya itu. Bu, Kairong dan aku memiliki hubungan yang sangat baik, dan aku tidak akan pergi kencan buta dengan putri Paman Wang, kata Wu Mingkai. Apa yang kamu ketahui? Ada banyak wanita cantik sepanjang waktu, tetapi putri Paman Wang adalah satu-satunya. Apakah kamu tahu siapa Paman Wangmu? Wanita paruh baya itu memelototi Wu Mingkai. Aku tidak peduli apa identitasnya. Wu Mingkai berkata dengan wajah gelap. Cairong, bibi lebih lugas, jadi saya tidak menyembunyikan beberapa kata. Adapun keluarga kami, Mingkai, Anda dapat melihat bahwa dia adalah karyawan perusahaan biasa, tetapi sebenarnya dia adalah keluarga Wu kami. Putra tertua dari grup, dan grup Wu kami, adalah grup besar dengan total aset mendekati puluhan miliar. Mingkai adalah orang yang relatif rendah hati yang ingin menjadi desainer, jadi dia tidak bekerja di grup Wu kami, tetapi di masa depan, tidak peduli apa, dia akan kembali untuk mewarisi grup Wu. Meskipun ini bukan zaman kuno, kami masih harus memperhatikan keluarga yang tepat di kelas kami. Saya mendengar bahwa Anda hanyalah seorang pekerja kantoran. Dari sini sudut pandang, Anda dan kami Jia Mingkai tidak sama, jadi. Ini 1 juta, tolong tinggalkan Jia Mingkai kami. Sambil berbicara, wanita paruh baya mengeluarkan kartu dari tasnya dan meletakkannya di depan Lin Kairo. Melihat kartu itu, Stephen Lin terkejut. Apa-apaan ini? Kenapa peran Lao Su dirampok? Akan ada lebih banyak pembaruan dalam beberapa saat. Bab 1258. Stephen Lin terkadang adalah orang yang sangat jahat. Jadi ketika dia datang ke sini, dia dengan hati-hati menyiapkan kartu berisi uang tunai 10 juta, dan dia berencana menggunakan kartu ini untuk menguji ketulusan Wu Mingkai. Namun, setelah percakapannya dengan Wu Mingkai, dia berpikir bahwa Wu Mingkai cukup bagus, jadi dia menyerah untuk menguji ketulusan Wu Mingkai. Tanpa diduga, ibu Wu Mingkai yang muncul entah dari mana sebenarnya melakukan apa yang tidak dia lakukan. Apakah masih ada hukum raja? Apakah ada hukum surga? Stephen Lin melirik Lin Kairong, dan menemukan bahwa wajah Lin Kairong sedikit malu. Stephen Lin baru ingat saat ini, rekan penulis Wu Mingkai dan Lin Cairong adalah tipikal orang kaya yang datang untuk merasakan hidup. Wu Mingkai adalah tuan muda dari grup Wu, dan Lin Kairong adalah wakil kepala keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Keduanya adalah orang kaya, tetapi ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka sengaja menyembunyikannya. Keduanya menjadi karyawan biasa, mereka juga sangat yakin bahwa pihak lain adalah orang biasa. Ini benar-benar berdarah. Bu, hubungan antara aku dan Kairong tidak melibatkan kepentingan apapun. Jangan gunakan hal semacam ini untuk menghina Kairong dan aku. Wu Mingkai dengan marah mengambil kartu bank di atas meja dan memasukkannya ke bank ibunya. Kartu di dalam tas. Diam, tegur wanita paruh baya itu. Wu Mingkai tampak sedikit takut pada pihak lain, jadi dia mengecilkan lehernya dan tidak banyak bicara. Lin Cairong. Apakah Lin Cairong, kan? Tanya wanita paruh baya itu. Ya. Lin Cairong mengangguk. Apakah kamu menerima lamaranku? Tanya wanita paruh baya itu. Saya tidak menerimanya. Lin Cairong menggelengkan kepalanya. Lihat, Cairong tidak akan meninggalkanku hanya karena uang, kata Wu Mingkai bersemangat.
Wanita paruh baya itu melirik Wu Mingkai dengan dingin, lalu menatap Lin Chairong dan berkata, "Lin Chairong, saya telah menyelidiki Anda bekerja di perusahaan terbuka, Anda adalah karyawan biasa perusahaan, Anda berusia 30 tahun, wanita seusiamu bercampur di tempat kerja, mereka yang belum menikah, saya mungkin tahu pikiran seperti apa yang ada di hati saya. Tidak lebih dari ingin mencari menantu yang kaya." Mungkin karena Mingkai secara tidak sengaja mengungkapkan identitasnya kepada Anda, sehingga Anda sangat yakin bahwa Mingkai Kai juga menantu yang kaya, jadi Anda tidak menganggap serius jutaan ini. "Bu, saya tidak pernah memberitahu Kairong tentang hidup saya pengalaman," kata Wu Mingkai. "Kamu tidak mengatakan itu, jadi orang tidak bisa mengetahuinya. Apakah menurutmu wanita pekerja berusia 30 tahun itu bodoh?" Wanita paruh baya itu bertanya dengan dingin. "Bibi, apa yang ingin kamu katakan?" "Mingkai, jangan hentikan ibumu," kata Lin Kairong dengan ringan. "Apa yang ingin saya katakan sebenarnya sangat sederhana. Mingkai memang menantu yang kaya, tapi dia bukan milikmu. Statusmu tidak cocok dengannya. Dia harus menemukan seorang wanita dari keluarga besar, bukan 30 tahun berjuang di tempat kerja seperti Anda. Wanita, Anda sangat tampan, Anda tidak perlu khawatir tentang menikah sama sekali, bahkan jika Anda tidak menikah, temukan bos yang baik, pemimpin, selama Anda mau memberi, Anda bisa mendapatkan lebih banyak barang daripada yang lain, jadi lepaskan ide-ide Anda yang tidak realistis, ambil 1 juta ini, kemasi diri Anda dengan baik, beli beberapa pakaian dan tas bermerek, dan buat diri Anda terlihat lebih berlapis, jadi bahwa Anda mungkin dapat menemukan pria kaya yang Anda inginkan, kata wanita paruh baya itu. "Bibi, apakah kamu sudah selesai?" Lin Kairong bertanya. "Sudah berakhir," kata wanita paruh baya itu, dan mengeluarkan kartu bank dan meletakkannya di depan Lin Kairong. "Mingkai, bagaimana sikapmu?" Lin Kairong menatap Wu Mingkai dan bertanya. Wu Mingkai tiba-tiba berdiri, dan langsung berjalan ke arah Lin Kairong. "Kairong, meskipun aku sedikit tergesa-gesa, aku tidak punya pilihan selain melakukan ini saat ini. Awalnya aku berencana menunggu sampai ulang tahunmu," kata Wu Mingkai, langsung berlutut di tanah dengan satu lutut, memegang tangan Lin Kairong. Tangan. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Setelah itu, Wu Mingkai mengeluarkan kotak merah dari sakunya. "Semuanya benar. Saya baru saja mendapatkan apa yang saya dapatkan hari ini, dan saya menggunakannya secara tidak terduga," kata Wu Mingkai, dan membuka kotak merah itu. Di dalam kotak itu ada cincin berlian. Cincin berlian. Mata Stephen Lin melebar. Pria yang terlihat agak naif ini sebenarnya masih berani melakukan trik seperti itu. "Mingkai, apa yang kamu lakukan?" Wanita paruh baya itu menepuk meja dengan penuh semangat dan berdiri. Saat ini, dia juga tahu apa yang ingin dilakukan Wu Mingkai. Wu Mingkai bahkan tidak memandang wanita paruh baya itu, dia memegang tangan Lin Chairong dan berkata, "Chairong, aku telah membuat keputusan sejak hari pertama aku bertemu denganmu, aku harus menikah denganmu, aku harus menjadi suami istrimu. Tidak peduli apakah ada celah dalam keadaan keluarga kita atau seseorang menghalangi saya tidak akan mengubah niat awal saya. Mungkin akan ada beberapa hambatan untuk persatuan kita, tetapi saya percaya bahwa dengan upaya bersama kita, semuanya akan mungkin terjadi. Hambatan hanya tawar-menawar untuk memperdalam hubungan kita. Chairong, maukah kamu menikah denganku?" Lamaran. Seluruh kepala Lin Chairong berdengung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wu Mingkai akan melamarnya pada saat pertama. Lin Kairong melirik Stephen Lin secara refleks. Stephen Lin adalah kepala keluarga, dan jika seorang putri dari keluarga Lin ingin menikah, dia harus mendapatkan persetujuan dari kepala keluarga. "Jika aku jadi kamu, aku pasti setuju," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Mingkai, aku bersedia," kata Lin Kairong dengan penuh semangat. "Wu Mingkai, dengarkan baik-baik, jika kamu berani menikahinya,
aku akan memutuskan semua hubunganmu dengan ayahmu. Teriak wanita paruh baya itu penuh semangat. Wu Mingkai tersenyum, dan meletakkan cincin itu di jari manis Lin Kairong. Kebalikannya, itu kamu, Wu Mingkai, aku akan membiarkan ayahmu datang sekarang, aku akan membiarkan ayahmu memberimu pelajaran. Wanita paruh baya itu berjalan keluar dengan ponselnya sambil berbicara. Cairong, terima kasih. Wu Mingkai tidak terpengaruh oleh ibunya, berdiri dan memeluk Lin Kairong dengan penuh kasih sayang. Kamu terlalu impulsif, kata Lin Kairong tanpa daya. Inilah sikapku. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak kata. Hanya tindakan yang bisa membuktikan ketulusanku padamu, kata Wu Mingkai. Apa-apaan, di sore hari, aku tidak makan sushi sepanjang waktu, aku hanya makan makanan anjing. Stephen Lin memarahi sambil tersenyum. Kakak, aku minta maaf tentang masalah ini hari ini. Orang tuaku selalu berharap aku bisa menemukan orang yang disebut pasangan yang cocok untuk dinikahi. Karena itu, aku meninggalkan mereka dan pergi sendiri. Aku tidak menyangka ibu saya menemukan saya di sini hari ini. Saya minta maaf kepada Anda atas namanya, saya benar-benar minta maaf. Wu Mingkai membungkuk kepada Stephen Lin. Saya juga berpikir menjadi pasangan yang cocok sangat penting, tetapi beberapa hal lebih penting daripada menjadi pasangan yang cocok. Anda bersedia bertarung melawan seluruh dunia untuk memetik pohon beringin. Keberanian seperti ini menggerakkan saya. Saya dengan tulus semoga kalian berdua dan semoga kalian berdua bisa bahagia, kata Stephen Lin. Terima kasih. Saudaraku, kata Lin Kairong terharu kepada Stephen Lin. Ngomong-ngomong, Kairong, bulan purnama akan bahagia dalam beberapa hari, ingatlah untuk membawa tunanganmu, dan tunjukkan pada orang-orang di klan kita, kata Stephen Lin. Yah, pasti. Lin Kairong mengangguk. Oke, kalian berdua pergi dulu, jika ayah Mingkai datang nanti dan kamu masih di sini, sesuatu mungkin terjadi, kata Stephen Lin. Itu benar. Ayahku pemarah. Dia pasti akan marah setelah mengetahui apa yang terjadi pada kita. Mari kita hindari pusat perhatian terlebih dahulu, kata Wu Mingkai kepada Lin Kairong. Aku akan mengikutimu, kata Lin Kairong. Pintu belakang ada di sana. Stephen Lin menunjuk ke sebuah pintu tidak jauh dan berkata, bagaimana denganmu, saudaraku? Wu Mingkai bertanya. Aku harus menghabiskan sushi yang kupesan, kalau tidak bagaimana aku bisa memiliki kekuatan untuk pergi bekerja. Ngomong-ngomong, kalian berdua yang akan menikah, bukan aku. Ayahmu tidak bisa begitu sombong untuk memberi saya orang yang tidak relevan seperti saya. Dipukuli, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Bukan itu masalahnya. Meskipun ayahku pemarah, dia bukan orang jahat. Karena kamu masih ingin makan, kakak, ayo pergi dulu, kata Wu Mingkai. Baiklah, ayo pergi. Stephen Lin melambaikan tangannya. Wu Mingkai mengangguk, meraih tangan Lin Cairong dan berbalik untuk pergi. Begitu keduanya pergi, pelayan membawa sushi Stephen Lin ke meja. Stephen Lin sangat suka makan sushi di sini, jadi dia mulai makan sushi. Sekitar 10 menit kemudian, Ibu Wu Mingkai masuk dari luar restoran bersama seorang pria paruh baya. Keduanya berjalan langsung ke Stephen Lin. Di mana anak pemberontak itu? Pria paruh baya itu bertanya dengan wajah gelap. Dia baru saja di sini. Halo, di mana putraku? Ibu Wu Mingkai bertanya pada Stephen Lin. Stephen Lin melirik ke pihak lain, dan kemudian ke pria paruh baya itu. Siapa namanya? Stephen Lin bertanya. Wu Taobo, kata pihak lain. Ayah Mingkai. Stephen Lin bertanya. Ya, saya mendengar dari istri saya bahwa saudara perempuan Anda menculik putra saya. Tanya Wu Taobo. Diculik, itu bukan hal yang baik untuk dikatakan. Hanya saja kedua anak muda itu saling mencintai. Wu tua, berapa umurnya, dan mengapa kamu masih bermain bebek Mandarin? Tanya Stephen Lin. Kamu tahu kentut apa? Apakah kamu tahu betapa pentingnya pernikahan Mingkai dengan grup Wu kita? Lupakan saja,
Kamu tidak bisa mengerti, di mana adikmu sekarang, kamu biarkan dia datang ke sini segera, kami tidak bisa membiarkan mereka kalian berdua bermain-main seperti ini. Kata Wu Taobo. Aku juga tidak tahu di mana mereka berada. Stephen Lin mengangkat bahu. Izinkan saya memberitahu Anda, jangan cuek, jangan berpikir bahwa jika saudara perempuan Anda bergantung pada keluarga kami, Anda dapat mengikuti kami menuju kemakmuran. Ini tidak mungkin, saya pasti tidak akan membiarkan mereka berdua menikah, pasti tidak. Tanda seru, Wu Mingkai berkata dengan bersemangat. Karena ini masalahnya, saya pikir Anda harus lebih memperhatikan hal-hal di rumah Anda, seperti buku catatan rumah tangga. Sekarang Anda tidak di rumah, siapapun yang akan mengambil buku catatan rumah tangga tidak yakin. Lin, kata Ziming. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Wu Taobo dan istrinya sama-sama terkejut. Lin Chaihua, ini 2 juta. Selama kamu dapat memisahkan saudara perempuanmu dan anakku, 2 juta itu akan menjadi milikmu. Kamu harus memikirkannya sendiri, kata Wu Taobo, meletakkan kartu bank di tangan Stephen Lin. Lalu dia berkata kepada istrinya, cepat pulang dan sembunyikan buku registrasi rumah tangga. Setelah berbicara, Wu Taobo berbalik dan meninggalkan restoran bersama istrinya. Bab 1259. Wu Taobo dan istrinya datang dan pergi dengan tergesa-gesa, begitu cepat sehingga Stephen Lin tidak sempat mengungkapkan identitasnya untuk membutakan mata kedua orang ini. Tentu saja, menurut Stephen Lin itu tidak terlalu menarik, selama dia tidak memberitahu Lin Kairong dan identitasnya, Lin Kairong tidak akan memiliki kedamaian. Ini jauh lebih menarik. Stephen Lin merasa bahwa anak muda saat ini mudah untuk maju, dan mereka tidak peduli tentang apapun ketika mereka berada di atas. Hanya setelah melalui pengasahan mereka dapat benar-benar memahami apa yang mereka inginkan, jadi Stephen Lin merasa membiarkan Wu Mingkai dan Lin Chairong menghadapinya bersama tekanan dari rumah juga baik-baik saja. Jika itu benar-benar tidak berhasil, Lin Chairong akan melakukan panggilan telepon, dan seluruh keluarga Lin akan ada di sana untuk mendukung Lin Chairong. Bukankah itu seperti adegan yang sering dimainkan oleh God of War dengan mulut bengkok di Saking Yin? Berpura-pura menjadi X lebih baik diserahkan kepada mereka yang membutuhkannya. Kairong, aku melakukan ini untuk kebaikanmu juga. Stephen Lin memikirkannya, dan merasa apa yang dia lakukan sangat benar. Dia segera merasa lebih baik, dan nafsu makannya meningkat banyak. Setelah makan sushi untuk 3 orang sendirian, Stephen Lin menelepon Dong Jian, biarkan dia menyembunyikan informasi asli Lin Kairong dengan lebih baik, lalu memalsukan informasi palsu. Sisi lain, Wu Taobo bergegas pulang bersama istrinya, hanya untuk menemukan bahwa buku rekening masih ada di dalam laci lemari. Wu Taobo menghela nafas lega, lalu mengeluarkan buku rekening dan memasukkannya ke dalam brankas. Kamu memanggil Nisi itu dan katakan padanya bahwa jika kamu tidak putus dengan Lin itu, jangan salahkan aku sebagai seorang ayah karena melakukan beberapa tindakan khusus. Wu Taobo berkata dengan dingin. Sebagai bos dari sebuah kelompok dengan nilai pasar puluhan miliar, Wu Taobo telah mencapai titik di mana tangan dan matanya berada di langit untuk orang biasa. Cara istimewanya mungkin menjadi bencana bagi orang biasa. Aku akan segera bertarung. Istri Wu Taobo di samping mengangguk berulang kali. Sementara itu, di sisi lain, Lin Kairong dan Wu Mingkai bergandengan tangan dan berjalan bersama di Taman Xiangshan di ibu kota kekaisaran. Sudahkah kamu memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya? Lin Kairong bertanya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Suatu saat saya akan diam-diam kembali dan mencuri buklet pendaftaran rumah tangga. Ayo ambil sertifikatnya, kata Wu Mingkai. Begitukah caramu menikah? Lin Kairong bertanya dengan suara rendah. Yah, maafkan aku Chairong, maafkan aku karena tidak bisa memberimu pernikahan yang megah. Tapi aku bisa menjamin bahwa aku pasti akan memberimu kompensasi di masa depan. Wu Mingkai berkata dengan serius. Tidak masalah dengan pernikahannya, selama kamu tulus padaku, kata Lin Kairong.
Ngomong-ngomong, apakah aku harus pergi dan melihat keluargamu? Setidaknya ini bisa menunjukkan rasa hormat kami kepada mereka, kata Wu Mingkai. Temui keluarga. Lin Kairong sedikit ragu-ragu. Semua anggota keluarganya ada di area villa keluarga Lin. Bukankah akan terungkap jika dia bertemu dengannya? Lin Kairong saat ini sebenarnya tidak berencana untuk mengungkapkan situasinya yang sebenarnya kepada Wu Mingkai sedini mungkin, karena dia sangat menikmati dilindungi oleh Wu Mingkai, dan dia sangat ingin melihat Wu Mingkai bertarung melawan seluruh dunia untuknya. Saya harus mengatakan bahwa perilaku semacam ini agak sok, tetapi bagi wanita, kepura-puraan adalah sifat mereka, bahkan untuk seseorang seperti Lin Kairong, itu tidak bisa dihindari. Kamu tidak perlu khawatir, tidak apa-apa jika kami tidak memberitahu mereka identitas asliku, jadi kami tidak akan menakut-nakuti mereka. Wu Mingkai berpikir bahwa keraguan Lin Kairong adalah karena identitasnya, jadi dia mengajukan identitasnya sendiri. Ide. Ya. Mari kita bicarakan, kita tidak perlu terlalu cemas untuk melihat mereka, kata Lin Kairong. Kita harus segera menikah. Waktu hampir habis. Kalau tidak, mari kita pergi menemui keluargamu malam ini. Aku akan menunjukkan kepada mereka sikapku. Kurasa kakakmu memiliki kesan yang baik padaku. Jika anggota keluargamu seperti kakakmu, maka seharusnya mudah menerima saya, kata Wu Mingkai. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, kata Lin Kairong, dia merasa bahwa jika dia menolak lebih jauh, itu tidak masuk akal, dan itu juga akan melukai harga diri Wu Mingkai, jadi dia hanya bisa setuju. Oke, kamu bisa bertanya dulu, dan beri aku surat ketika saatnya tiba. Kata Wu Mingkai sambil berpikir tentang bagaimana tetap rendah hati. Saat ini, ponsel Wu Mingkai berdering. Wu Mingkai melihatnya dan meletakkan telepon, tetapi telepon terus berdering. Wu Mingkai tidak punya pilihan selain mengangkat teleponnya dan berjalan ke samping. Memanfaatkan waktu ini, Lin Kairong menelepon Stephen Lin. Patriark, Mingkai berkata bahwa dia ingin bertemu keluargaku dan menyelesaikan masalah pernikahan kita, kata Lin Kairong sambil mengintip ke arah Wu Mingkai yang sedang berbicara di telepon di kejauhan. Anak ini benar-benar tidak ingin menikah denganmu pada pukul 1 atau 2, dan dia sangat menentukan dalam melakukan sesuatu, aku menyukainya. Suara Stephen Lin terdengar dari ujung telepon. Jika kita bertemu, bukankah itu akan menjadi wahyu? Kata Lin Kairong. Jika kamu mengungkapkan rahasiamu, kamu akan mengungkapkan rahasiamu. Lagi pula, cepat atau lambat kamu akan tahu, kan? Kata Stephen Lin. Aku tidak ingin memberitahu dia sepagi ini, kata Lin Kairong. Apakah kamu masih ingin mengujinya? Stephen Lin bertanya. Bukan itu yang saya katakan, saya hanya berpikir dia terlihat sangat maskulin dan imut sekarang, dan saya ingin melihat lebih banyak, kata Lin Kairong. Tidak apa-apa, ayo lakukan ini, besok malam, aku akan menelepon orang tuamu, dan beberapa tetua dari klan akan menyiapkan meja di hotel di luar, dan kamulah yang membawanya untuk menemui para tetua. Lihat dia, jika tidak ada masalah, tanggal pernikahan dapat ditentukan. Kata Stephen Lin. Patriark, apakah kamu ingin ikut juga? Lin Kairong bertanya dengan heran. Apakah menurutmu normal jika kakakku tidak muncul? Stephen Lin bertanya. Kalau begitu, kamu harus memberitahu ayahku tentang itu, dia belum tahu tentang hubunganku, kata Lin Kairong dengan suara rendah. Apa yang salah dengan kalian anak muda sekarang? Tidakkah kamu memberitahu keluargamu saat kamu sedang jatuh cinta? Menggali berlian, Stephen Lin berkata dengan serius. Oke, bagaimanapun, aku akan tahu semuanya besok, jangan bicara, dia ada di sini. Lin Kairong berkata, dan menutup telepon dengan cepat. Siapa yang kamu panggil? Wu Mingkai datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk saudara laki-laki saya mengatakan bahwa kita akan makan bersama di hotel besok malam, dan orang tua saya serta beberapa tetua akan hadir bersama, kata Lin Kairong. Bagus sekali. Bagaimana dengan ini?
perlakukan makanan ini sebagai hadiahku, dan aku akan memesan hotel, bagaimana? Tanya Wu Mingkai. Biarkan saudaraku dan yang lainnya datang, kamu akhirnya menabung sejumlah uang. Lin Kairong menggelengkan kepalanya. Melihat orang tuamu, bagaimana mungkin ada alasan bagi keluargamu untuk membelanjakan uang? Aku akan membuat keputusan, ayo pergi ke mall untuk membeli sesuatu, kata Wu Mingkai sambil memegang tangan Lin Kairong. Ah, apa yang kamu beli? Lin Kairong bertanya dengan curiga. Asap, alkohol, suplemen nutrisi. Pertama kali kamu bertemu orang tuamu, kamu harus memiliki hadiah pertemuan ini, jika tidak orang akan berpikir bahwa aku tidak cukup memperhatikanmu. Selain itu, aku harus membelikanmu beberapa perhiasan. Oleh ngomong-ngomong, kamu apakah ayah merokok? Apakah kamu minum alkohol? Apa hobimu di hari kerja? Wu Mingkai mengajukan banyak pertanyaan dalam sekejap. Hati Lin Kairong sangat hangat ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan ini. Anak laki-laki yang biasanya agak naif ini telah jauh melampaui perhatian, kegigihan, ketekunan, dan keberanian orang biasa ketika menghadapi beberapa masalah besar. Pria seperti itu memang layak dipercayakan padanya. Ayahku merokok, tapi dia tidak boleh membeli rokok, beli saja anggur. Untuk yang lain, mari kita tunggu dan lihat kapan kita sampai di mall. Kata Lin Kairong sambil memegang tangan Wu Mingkai dan dengan gembira berjalan menuju mall. Sisi lain, Taobo, Mingkai menutup teleponku lagi, dia tidak mendengarkanku lagi. Wu Mingkai berkata dengan bersemangat sambil memegang telepon. Sungguh penjahat, bagaimana saya melahirkan hal seperti itu? Jelas putri dari keluarga Wang lama tidak, dan dia sangat menyukainya. Dan kondisi keluarganya lebih baik dari kita dalam semua aspek. Sungguh putri yang baik mertua, dia bersikeras menemukan gadis liar yang muncul entah dari mana, itu benar-benar membuatku kesal. Aku akan mencari detektif swasta untuk menemukan Mingkai untukku. Wu Taobo mengangkat teleponnya sambil berbicara. Malam itu gelap. Lin Baye menerima telepon dari Stephen Lin, memintanya untuk membawa istrinya ke rumah mereka untuk membahas beberapa hal. Lin Baye adalah ayah Lin Kairong, dia baru berusia 60-an tahun ini, dan dia telah pensiun ke baris kedua selama beberapa tahun. Meski namanya sangat mendominasi, namun ia bersuara lembut, ia terobsesi dengan piano, catur, kaligrafi dan lukisan sepanjang hari, dan telah membuat iri banyak orang. Oleh karena itu, Lin Boye sangat bingung dengan panggilan telepon Stephen Lin, karena Stephen Lin hampir tidak pernah berhubungan dengannya, dan dia tidak pernah mewawancarainya sendirian. Wawancara mendadak malam ini, dan memintanya untuk membawa istrinya, membuatnya beberapa tidak bisa mencari tahu. Dia menelepon Lin Chairong dan ingin bertanya pada Lin Chairong apa yang dia pikirkan, tetapi Lin Chairong hanya menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak berpikir, dan tidak mengatakan apapun yang berguna. Merasa cemas, Lin Baye membawa istrinya ke rumah Stephen Lin. Ketika dia masuk ke villa Stephen Lin, dia menemukan bahwa banyak tetua keluarga Lin yang dihormati juga ada di sini. Apakah ini sesuatu yang penting untuk dibicarakan? Mungkinkah Kairong melakukan kesalahan? Jantung Lin Baye berdetak kencang. Lalu dia berjalan dengan hati-hati ke ruang tamu. Patriark, Lin Baye membungkuk pada Stephen Lin. Duduklah, kata Stephen Lin. Lin Baye melirik para tetua keluarga Lin di sekitarnya, dan menemukan bahwa semua orang tersenyum lembut. Ini membuatnya agak lega, dan duduk bersama istrinya. Aku tidak berbicara tentang kamu, Baye, kamu adalah seorang ayah yang sibuk menulis, memelihara ikan dan menari di alun-alun sepanjang hari, dan kamu sama sekali tidak peduli dengan putrimu. Stephen Lin berkata dengan nada senyum. Ah, Lin Baye sedikit bingung, tidak mengerti mengapa Stephen Lin mengatakan itu. Kamu mungkin tidak tahu, Chairong sudah jatuh cinta, kan? Stephen Lin bertanya. Yah, samar-samar aku mendengar beberapa desas-desus, tetapi Chairong tidak mengatakan apa-apa. Jadi aku tidak bertanya, agar tidak mengatakan bahwa orang tuaku mengintip privasi mereka, kata Lin Boye. Ternyata seperti ini.
Kairong berkata bahwa kamu tidak tahu. Kamu tahu tentang perasaan. Maka masalahnya sederhana. Aku telah melihat pacar Kairong. Dia adalah bakat yang tampan dan memiliki hati yang baik. Besok malam, Kairong akan bersamanya. Pacarnya mengundangmu untuk makan malam dengan orang yang lebih tua. Jika kamu tidak keberatan, maka kita semua akan pergi bersama, kata Stephen Lin. Apakah kamu pergi juga? Lin Baye tertegun. Bab 1260. Meskipun Lin Baye terobsesi dengan bunga, burung, ikan, dan serangga setiap hari, bukan berarti dia tidak tahu apa-apa tentang urusan keluarga Lin, terutama tentang Stephen Lin. Lin Baye hampir dapat melaporkan urusan terakhir Stephen Lin seperti beberapa harta. Jadi di matanya, Stephen Lin sangat sibuk, bahkan jika dia tidak sibuk, maka tidak mungkin dia punya waktu untuk menghadiri makan malam pacar Lin Kairong. Ini setara dengan apa? Ini seperti Anda adalah karyawan perusahaan, dan pacar putri Anda mentraktir tamu untuk makan malam, tetapi ketua perusahaan sebenarnya berpartisipasi dalam makan malam tersebut sebagai penatua. Bukankah ini hal yang aneh? Bagaimana ketua perusahaan bisa terlibat dalam masalah sekecil itu? Apakah dia punya banyak waktu luang? Jawabannya iya. Dalam beberapa hari, ini akan menjadi jamuan bulan purnama Lin Engsi. Dengan pengalaman terakhir kali, Stephen Lin relatif lebih santai kali ini. Dong Jian dan Lin Wei bertanggung jawab atas masalah besar dan kecil, jadi dia memiliki barang yang relatif lebih sedikit untuk dilakukan. Yang juga memberinya lebih banyak waktu luang. Tentu saja, Stephen Lin tidak berpikir bahwa dia menganggur, dia hanya berpikir bahwa sebagai kepala keluarga Lin, berpartisipasi dalam pesta makan malam dengan pacar wakil kepala sepenuhnya mencerminkan kedekatannya dengan orang-orang. Patriark, maukah kamu benar-benar berpartisipasi? Lin Baye tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Baiklah, saya akan berpartisipasi, tetapi ada beberapa hal yang masih perlu saya sampaikan kepada Anda. Kata Stephen Lin, berbicara singkat tentang situasi keluarga Wu Mingkai dan keberatan orang tuanya. Mendengar kata-kata Stephen Lin, seorang lelaki tua dari keluarga Lin melebarkan matanya dengan penuh semangat dan berkata, beraninya keluarga kecil Wu memandang rendah wakil kepala keluarga Lin. Kami, nilai pasar dari salah satu properti kami beberapa kali lipat dari keluarga Wu-nya, gila apa-apaan ini? Tepat. Apa-apaan dia, yang mengambil dan memilih wakil patriark kita? Seseorang segera bergema. Aku tidak bisa mengatakan itu. Cairong tidak pernah membicarakan keluarga kita dengan pacarnya Wu Mingkai dari awal sampai akhir. Ini mungkin untuk melindungi harga diri pacarnya. Aku selalu merasa bahwa dua orang adalah urusan dua orang. Telah tidak ada hubungannya dengan orang lain atau hal lain. Jadi saya punya satu permintaan untuk berpartisipasi dalam makan malam antara Kairong dan pacarnya kali ini, yaitu, tidak ada dari Anda yang diizinkan untuk mengungkapkan identitas keluarga Lin kami. Kami tidak boleh menempatkan tekanan pada pria itu, mengerti apa? Stephen Lin menasihati dengan serius. Kalau begitu, bukankah orang-orang akan memandang rendah kita karena memetik pohon beringin? Tanya seorang lelaki tua dari keluarga Lin. Bukan Mingkai yang meremehkannya. Apa yang orang lain lakukan adalah urusan mereka. Wu Mingkai tidak meremehkan Kairong. Cukup, Baye, apakah kamu melihat ada masalah dengan apa yang aku katakan? Stephen Lin bertanya Lin Baye di sampingnya. Tidak masalah, saya sangat setuju dengan usulan patriark. Hubungan antara pria dan wanita tidak boleh dicampur dengan terlalu banyak hal. Karena menurut Patriark Wu Mingkai itu baik, jangan terlalu menekan orang. Lin Baye mengangguk. Kalau begitu, mari kita keluar dengan cara yang sederhana besok. Spesifikasi tertinggi mobil tidak boleh melebihi Audi A6, dan plat nomornya tidak boleh memiliki 4 atau lebih dengan nomor yang sama, bahkan nomornya tidak diperbolehkan. Pakaian dan perhiasan itu biasa saja, jangan terlalu boros, mari jangan menekan orang,
dan jangan membuat orang benar-benar berpikir bahwa kita tidak punya apa-apa di sini, itu akan membosankan, kata Stephen Lin. Tidak bisakah spesifikasi tertinggi melebihi A6? Tidak boleh 4 atau 5 angka. Permintaan Stephen Lin benar-benar memalukan. Yang terpenting dalam keluarga Lin adalah mobil mewah, seperti Mercedes-Benz, BMW, Audi A6, Del. Itu milik perlengkapan standar keluarga Lin umum. Untuk orang tua terhormat ini, setidaknya mereka harus keluar masuk Porsche Cayenne atau Panamera. Pada dasarnya, mereka adalah orang-orang dengan 4 huruf berturut-turut. Jika bisa jangan ambil mobil ini sekarang, kamu harus pergi ke junior itu untuk meminjamnya. Ingat apa yang aku katakan, makanlah dengan baik besok dan jangan mempersulit orang lain. Jika Baye berpikir tidak apa-apa, tetapkan tanggal pernikahan mereka, dan aku akan menjadi saksi ketika saatnya tiba, kata Stephen Lin. Ah, terima kasih, Patriark, kata Lin Baye bersemangat. Sama-sama, kita semua adalah keluarga, kamu kembali malam ini dan bersiaplah dengan baik, kata Stephen Lin. Semua orang mengangguk, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Stephen Lin dan meninggalkan rumah Stephen Lin. Mengapa kamu tiba-tiba tertarik pada Chairong? Gu Feiyan bertanya dengan rasa ingin tahu setelah semua orang pergi. Mungkin karena saya telah menjadi kepala keluarga Lin untuk waktu yang lama, dan saya selalu memiliki rasa tanggung jawab yang tidak dapat dijelaskan, kata Stephen Lin. Kamu telah berubah, kata Gu Feiyan. Apakah itu berubah? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, kamu menjadi semakin lembut. Yang pertama kamu tidak akan pernah terlibat dalam hal-hal ini, kata Gu Feiyan. Mungkin, aku juga seorang ayah, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kamu pasti akan menjadi ayah yang baik, kata Gu Feiyan dengan serius. Aku juga berpikir begitu, kata Stephen Lin tanpa kerendahan hati sama sekali. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, Stephen Lin mengantar Lin Baye dan istrinya pergi dari area villa keluarga Lin dengan Audi A4. Ada juga Buick GL8 dan Volkswagen Tiguan. Ada total 3 mobil, dengan sekitar 10 orang di dalamnya, dan mereka pergi ke Hotel Bintang 5 di Jalan Lingkar Ketiga Ibu Kota Kekaisaran. Patriark, biarkan aku yang mengemudikan mobilnya, apa yang bisa aku lakukan agar kamu menjadi pengemudinya? Lin Baye berkata dengan gugup. Tenang, aku bukan kepala keluarga sekarang. Aku saudara laki-laki Chairong. Sebenarnya, aku juga anakmu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Jangan berani, jangan berani. Lin Baye melambaikan tangannya lagi dan lagi. Duduklah dengan baik, kamu, jangan takut, tidak baik untuk berbalik dan melihat kekurangannya, kata Stephen Lin. Ya. Lin Baye mengangguk. Sekitar pukul 6 sore, Stephen Lin mengendarai mobil di luar lobi hotel. Lin Chairong dan Wu Mingkai sudah menunggu di gerbang. Lin Baye membuka pintu dan keluar dari mobil, dan Lin Chairong segera memimpin Wu Mingkai. Ibu dan ayah. Lin Chairong menyapa orang tuanya sambil tersenyum. Paman dan bibi. Wu Mingkai juga menyapa. Hei, halo. Lin Baye mengangguk dengan tidak wajar, lalu melirik Stephen Lin yang berada di belakangnya di kursi pengemudi Audi A4. Aku akan menghentikan mobilnya dulu, dan aku akan ke sini nanti, kata Stephen Lin, dan pergi dari gerbang. Ayah, namanya Wu Mingkai, dan dia pacarku. Lin Chairong menunjuk ke arah Wu Mingkai dan berkata, aku tahu, aku mendengar dari keluargaku. Kakakmu mengatakannya. Lin Baye hampir mengucapkan kata patriark, tetapi dia mengubah kata-katanya dengan sangat cepat. Pada saat ini, tetua lain dari keluarga Lin juga keluar dari mobil mereka. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah para tetua Chairong. Lin Baye menunjuk ke para tetua keluarga Lin itu, dan memperkenalkan mereka ke Wu Mingkai satu persatu. Para tetua keluarga Lin ini semua memiliki ekspresi baik di wajah mereka, mengelilingi Wu Mingkai, dan mengatakan hal-hal seperti pemuda itu adalah bakat yang tampan, dan Wu Mingkai cukup senang mendengarnya.
Semua orang mengobrol sebentar, dan Stephen Lin berlari dari samping. Saudaraku, apakah semua orang ada di sini? Wu Mingkai bertanya. Semuanya, ayo ke atas, kamar pribadi yang mana? Stephen Lin bertanya. 309 di lantai 3, aku akan membawamu, semuanya ikuti aku. Kata Wu Mingkai, memimpin semua orang ke hotel, dan kemudian datang ke 309 kamar pribadi. Ayo, semuanya, duduk. Wu Mingkai menyapa. Keluarga Lin yang hadir saling memandang dengan cemas. Cara duduk adalah masalah besar. Stephen Lin adalah kepala keluarga, jadi secara logis dia harus memimpin, tetapi hari ini dia memainkan peran sebagai putra Lin Baye, jadi dia tidak bisa menjadi kepala. Untuk sesaat, semua orang berdiri di tempat, dan tidak ada yang berani duduk. Duduk dan lakukan, tetua. Stephen Lin tahu apa yang dipikirkan semua orang, jadi dia menyapanya, dan berjalan ke. Melihat Stephen Lin duduk di pintu, Lin Baye juga ingin duduk di sebelah Stephen Lin, tetapi Lin Kairong menariknya ke kursi utama. Ayah, cepat duduk, mereka akan segera menyajikan makanannya, kata Lin Kairong. Yah, tidak apa-apa. Lin Baye mengangguk tak berdaya. Semuanya duduk, aku lapar, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Stephen Lin, semua orang duduk satu persatu. Pelayan, ayo layani, Wu Mingkai berkata kepada pelayan. Pelayan itu mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Tidak butuh waktu lama untuk hidangan disajikan satu demi satu. Paman, bibi, dan tetua yang memetik pohon beringin, saya menghormati Anda untuk segelas anggur pertama ini, dan terima kasih telah datang malam ini. Wu Mingkai mengambil gelas anggur dan berkata kepada semua orang. Stephen Lin juga tersenyum dan mengangkat gelasnya. Melihat Stephen Lin bersulang, yang lain juga mengangkat gelas mereka. Aku berhasil, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Wu Mingkai meminum anggur di gelas dalam sekali teguk. Kalau begitu aku akan melakukannya juga. Stephen Lin meminum anggur sambil tersenyum. Yang lain tidak ragu dan langsung meminum anggur. Setelah meminum segelas anggur pertama, suasana di kamar pribadi perlahan menjadi aktif. Wu Mingkai hanya memperkenalkan dirinya kepada semua orang, dan tidak ada konten tentang grup Wu dalam perkenalannya. Terlihat bahwa Wu Mingkai tidak ingin identitasnya memberikan tekanan kepada orang lain yang hadir. Perilaku seperti ini membuat Wu Mingkai mendapat banyak niat baik dari semua orang, dan semua orang mengangkat gelas mereka untuk minum bersama Wu Mingkai satu demi satu, dan perasaan mereka menjadi lebih dekat. Karena Stephen Lin telah menyapa sebelumnya, tidak ada yang sengaja mempersulit Wu Mingkai, dan tidak ada yang menggunakan identitasnya sebagai keluarga Lin untuk berpura-pura menjadi kekuatan. Suasana di tempat kejadian sangat harmonis. Pada saat yang sama, di pintu masuk hotel, sebuah Maybach S73 berhenti di pintu masuk hotel. Penjaga pintu bergegas maju dan membuka pintu. Wu Taobo keluar dari mobil bersama istrinya. Apakah keluarga wanita itu benar-benar ada di sini? Tanya istri Wu Taobo. Kabar dari detektif swasta itu positif. Mingkai dan wanita itu ada di sini malam ini untuk menghibur orang tua wanita itu, kata Wu Taobo dengan wajah cemberut. Untung saja, keluarga wanita itu juga ada di sini. Aku harus mempermalukan keluarga wanita itu setelah beberapa saat. Aku tidak percaya mereka bisa menikahkan putri mereka dengan Mingkai setelah dipermalukan di depan umum oleh kita. Wu Taobo, kata sang istri dengan ekspresi muram. Ayo pergi. Wu Taobo memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan cepat ke hotel. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.